Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah video lanjutan dari video join yang pertama. Oke, di video join yang pertama saya sudah menyampaikan ada 3 jenis join ya. Ada cross join, inner join, dan natural join. Oke, ini di video lanjutan ini 3 sisanya, yaitu outer join, full join, dan self join. Saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, yang outer join itu terbagi menjadi 2. Ada left join, ada right join. Oke, sebelum saya menyampaikan masing-masing antara left dan right join, saya akan menjelaskan dulu apa itu outer join. Sebelumnya sudah ada materi tentang inner join ya. Nah, sekarang outer join. Outer join ini adalah untuk melihat baris yang memiliki nilai yang sesuai di tabel lain dan baris-baris yang tidak memiliki nilai yang cocok di tabel lain. Jadi maksudnya begini, outer join ada 2 tabel yang kita join, kemudian nanti bisa jadi tabel A dengan B bisa jadi ada pasangan, bisa jadi nggak ada pasangan. Yang disebut dengan nggak ada pasangan bisa jadi di A ini ada yang 0 atau di B ada yang 0. Jadi di A sendiri, kemudian yang B-nya nanti 0 atau sebaliknya. Outer join seperti itu. Atau dengan kata lain, outer join dapat mendeteksi data yang tidak cocok di tabel gabung atau join tabel, dan dia akan mengembalikan nilai 0 untuk data di tabel join yang tidak ditemukan kecocokannya. Oke, ada 2 jenis untuk outer join ini. Ada left join dan right join. Kita bahas satu persatu. Untuk yang left join, dia akan mengembalikan semua baris dari tabel sebelah kiri. Jadi dari tabel sebelah kiri, walaupun tidak ada baris yang cocok di tabel sebelah kanan. Jadi artinya ada tabel di sebelah kanan muncul semua, yang sebelah kiri itu walaupun ada yang nggak cocok dengan tabel sebelah kanan, dia tetap akan dimunculkan. Nah, contohnya di sini kita akan mendapatkan semua nama customer bersama dengan catatan order yang telah mereka lakukan. Jadi, bisa jadi ada beberapa customer yang belum melakukan order. Contoh nih ya. Di tabel customer, kita akan menampilkan data, sejumlah data. Misalnya, di tabel customer, kita tampilkan jumlah recordnya ada 122 customer. Kemudian kita lihat di tabel orders, jumlahnya ada 326 record atau baris. Nah, kemudian 2 tabel ini antara customers dan orders kita lakukan left join. Nah, left join ini kita harus menentukan dulu mana yang di left, mana yang di right. Jadi tentukan dulu kanan dan kirinya. Oke, di contoh ini di sebelah kanan kita tentukan customersnya dengan jumlah record 122 record. Kemudian di sebelah kirinya ada orders, tabel orders, jumlah recordnya 326 record. Setelah kita melakukan left outer join, dia akan menampilkan semua tabel yang ada di sisi kiri, karena kita menggunakan left join. Jadi yang ada di sebelah kiri munculkan semua, tetapi yang di sebelah kanan dia akan memunculkan yang ada saja, gitu ya. Oke, dengan kata lain, all rows from left tabel. Jadi semua baris atau semua record yang ada di tabel sebelah kirinya ya. Sedangkan yang sebelah kanan mengikuti. Nah, seperti yang Anda lihat di layar PowerPoint saya ini di sini, select A customer number, A customer name. Di situ ada perintah yang ingin ditampilkan 2 kolom dari tabel A, di mana tabel A ini adalah tabel customer yang kita posisikan dia di sebelah kiri ya, di sebelah kiri.
Kemudian dilanjutkan 3 kolom lainnya dari tabel orders, yaitu orders number, order date, dan status. Nah, tabel order ini kita letakkan di sebelah kanan. Jadi, customers dimunculkan lebih dulu, jadi menulisnya from customers. Nah, itu artinya tabel customer kita letakkan di sebelah kiri. Kita beri nama aliasnya A, kemudian kita lakukan left join dengan tabel orders yang sudah kita beri nama alias B. Jangan lupa untuk memberi kondisi on A customer number sama dengan B customer number. Jadi dari tabel A dan tabel B atau tabel customer dengan tabel order harus ada primary key dan foreign key-nya. Nah, di sini primary key-nya ada di tabel A atau tabel customer dengan nama customer number. Tetapi di tabel B atau tabel order juga ada customer number, tetapi dia menjadi foreign key. Oke, setelah kita lakukan left join ini, maka didapat tabel seperti ini. Terdapat ketidakcocokan pada tabel di sebelah kanan dan dia akan mengembalikan 0. Jadi artinya bisa Anda lihat di sini ya. Di situ ada customer number dan customer name, 2 kolom awal di sebelah kiri, semua datanya muncul. Tetapi yang di sebelah kanan bagian kolom miliknya tabel order, yaitu dari order number, order date, dan status ada yang 0. Bisa Anda lihat di baris keempat, miliknya 125 Hevel and Zebisik, apa ini bacanya ya, seperti itu ya. Nah, di sebelah kanannya recordnya 0. Nah, karena memang kebetulan si Hevel ini tidak memiliki kecocokan dengan tabel di order. Namun apabila tidak ditemukan kecocokan, tetap bisa ditampilkan dengan pasangan 0. Nah, seperti ini. Coba Anda perhatikan lagi, hasil dari left join ini didapat jumlah recordnya adalah 350 record. Padahal kita tadi waktu mau menampilkan tabel order jumlahnya 326, sedangkan tabel customer hanya 122. Dua tabel ini jumlahnya di bawah hasil dari left join. Kenapa bisa begitu? Karena ini dari hasil 350 record yang tampil di sini, kalau kita kurangi jumlah customer yang ada, yaitu 326 record, 350 dikurangi 326, ada 24 record. Itu adalah angka dari customer yang tidak melakukan order. Jadi begini, jumlah customer adalah di sini tertulis 122 customer ya. Ada 122 customer. Dan setiap customer bisa melakukan order berkali-kali. Jumlah order yang ada 326. Tapi ketika kita melakukan left join, jumlahnya menjadi 350. Karena ada 24 customer yang tidak melakukan order. Di mana 24 itu? Ada di bagian sebelah kanan yang recordnya 0. Nah, di order itu yang sebelah kanan recordnya 000. Nah, itu adalah jumlahnya 24 record, di mana dia adalah customer yang tidak melakukan order. Seperti yang Anda lihat, 125 Havel di sini 0 karena dia tidak melakukan order. Cukup jelas ya untuk left join. Mari kita lanjutkan materi kita selanjutnya untuk right join. Nah, right join ini adalah kebalikan dari left join. Tetapi pada right join dia akan mengembalikan semua kolom di tabel sebelah kanan. Kalau tadi sebelah kiri ya, sebelah kiri. Nah, sekarang di sebelah kanan, kebalikannya. Termasuk baris yang tidak cocok di tabel sebelah kiri. Jika tidak cocok, maka akan dikembalikan 0. Nah, artinya kalau sebelumnya di left join, yang 0 itu di sebelah kanan ya. Nah, sekarang yang 0 akan ada di sebelah kiri. Seperti itu. Karena kanannya akan muncul sepenuhnya. Nah, sebagai contoh, ini saya balik ya. Contohnya
tabel order saya letakkan di sebelah kiri dan tabel customer saya letakkan di sebelah kanan. Jika ingin mendapatkan daftar customer bersama daftar order yang telah mereka lakukan, tabel order di sebelah kiri dan customer di sebelah kanan. Kemudian kita melakukan right join dan hasilnya adalah kebalikan dari left join. All row from right table. Jadi semua tabel di sebelah kanan akan muncul. Nah, seperti Anda lihat di slide saya ini, select order number, A order date, A status. Nah, yang dibalik ini adalah bagian ordernya sekarang ada di A atau di sebelah kiri. From orders, kita beri nama aliasnya A. Kemudian kita lakukan right join dengan tabel customer yang sudah kita beri nama alias B, di mana antara tabel A dan B memiliki kolom yang sama. Untuk tabel A, primary key-nya adalah customer number dan tabel B ada foreign key customer number. Nah, di sini ini saya hanya membalik posisi dari tabel order dan tabel customer. Kemudian kita lakukan perintah right join. Hasilnya seperti ini. Seperti di sebelah kanannya ya. Memang jumlahnya sama 350 dan nanti yang bagian 0 itu di sebelah kiri itu adalah customer yang tidak melakukan order. Nah, itu yang 0 itu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan si Hevel itu ya, dia tidak melakukan order di baris sekian itu ya. Terdapat ketidakcocokan pada tabel di sebelah kiri dengan mengembalikan 0. Jadi yang di sebelah kiri dikembalikan 0, kebalikannya left join. Oke. Cukup jelas ya untuk materi order join, di mana ada dua order join, left join dan right join. Oke, kita lanjutkan join yang kelima, yaitu full join. Full join ini digunakan untuk melihat semua record dari kedua join, baik left join maupun right join. Jadi kalau tadi right join sendiri, left join sendiri, nah sekarang digabung. Nanti hasilnya akan berisi dari kedua tabel yang mengembalikan nilai 0 untuk baris yang tidak memiliki pasangan atau tidak memiliki cocokan. Jadi seharusnya begini, ada tabel A di sebelah kiri, tabel B sebelah kanan. Apabila tabel A tidak memiliki pasangannya di sebelah kiri, maka sebelah kiri akan dimunculkan 0-nya. Tetapi sebaliknya, apabila di sebelah kanan ini tidak menemukan kecocokan di tabel sebelah kiri, maka dia sebelah kirinya akan muncul 0 seperti itu ya. Nah, di sini pada full join maunya dua-duanya dimunculkan gitu ya. Tetapi pada query di MySQL itu tidak ada fungsi khusus yang bisa kita gunakan untuk full join. Kalau di Oracle ada ya, di materi saya yang Oracle ada. Kita sekarang lagi belajar MySQL ya. Jangan khawatir, walaupun dia tidak ada fungsi khusus full join, kita bisa pakai fungsi union. Ya, caranya begini. Dari left join yang sudah kita ketikkan tadi, perintah left join, kemudian di bawahnya ada perintah right join. Nah, dua perintah ini kita union, seperti itu. Nanti dia akan bisa menghasilkan all row from left tabel and all row from right tabel. Jadi semua tabel yang ada di kanan maupun kiri akan muncul bersama. Nah, nih contohnya di slide saya berikutnya. Seperti yang Anda lihat, select A order number, A order date, A status, A customer number, B customer name. Ini kan perintah yang left join tadi ya. Nah, ini kita tulis ulang di sini. Kemudian di bawahnya setelah kita memberikan kondisi di baris ke-10 kondisi A customer number sama dengan B customer number, langsung kita berikan fungsi union. Setelah itu percobaan tadi yang kita buat right join kita letakkan di bawahnya seperti ini. Select A order number, A order date, A status, A customer number, B customer name from order as A, right join customer as B. Nah, di sini
dua rumus ini kita tuliskan berkelanjutan. Jadi kita tulis yang left joinnya baru right joinnya, dimana dua rumus ini kita gabung dengan union. Nah, hasilnya seperti yang Anda lihat di sebelah kanan itu ada tabel sejumlah 350 record. Nah, dimana tabel ini adalah tidak ditemukan baris yang cocok baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan, maka dia akan mengembalikan 0. Jadi kalau yang kiri tidak punya pasangannya dengan yang kanan, maka kanannya 0. Begitu juga kalau kanan tidak punya pasangannya, maka yang kiri 0. Seperti itu. Oke, itu untuk full join. Nah, fungsi join yang terakhir adalah self join. Dari kata harfiahnya aja self, berarti kan diri sendiri ya. Apa nih ya maksudnya? Kok self join? Gimana caranya menggabung atau menjoin diri sendiri? Oke, kita baca di sini. Self join digunakan untuk mengambil semua baris dari satu tabel dan direlasikan dengan tabel itu sendiri dengan tujuan tertentu. Nah, kita untuk menggunakan self join ini bisa menggunakan rumus inner join maupun outer join yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, dia akan merelasikan tabelnya pada dirinya sendiri. Sebagai contoh nih, perhatikan tabel employee pada slide berikut. Nah, ini adalah tabel employee. Jadi ini saya ketikkan select bintang from employee. Hasilnya seperti ini. Coba Anda perhatikan di sini employee number itu nomornya kan 102, 1056, 1076 dan seterusnya. Itu adalah itu adalah primary key dari tabel employee. Nah, coba Anda perhatikan kolom nomor 2 dari sebelah kanan. Di situ reports to, artinya kolom ini adalah salah satu pegawai tersebut pada record yang dituju tersebut, dia harus melaporkan pekerjaannya kepada pimpinan. Nah, pimpinannya siapa? Ya, kodenya ada di reports to. Coba kita lihat satu baris aja. Misalnya kita lihat Bondur ya, baris kelima, Bondur dengan employee number 1102. Nah, dia report to-nya 1056. Dilihat report to 1056. Kita baca 1056 di employee number miliknya siapa? Nah, itu di baris kedua ada Mary Peterson. Jadi si Mary Peterson ini adalah pimpinan dari Bondur. Kalau kita lihat Bondur itu dia job title-nya adalah sales manager. Sedangkan Mary Peterson dia adalah VP Sales, yang artinya dia Mary Peterson ini adalah atasan dari si Gerard Bondur. Nah, Anda perhatikan di baris yang paling atas 1002 dengan nama Diane Murphy. Kenapa Diane Murphy? Reports to-nya 0. Nah, coba Anda lihat di job title-nya, dia posisinya sebagai presiden, di mana presiden adalah pimpinan tertinggi dalam suatu perusahaan. Jadi dia tidak melaporkan tugasnya kepada siapapun karena dia pimpinan tertinggi. Nah, pimpinan tertinggi satu orang, jadi yang 0 hanya dia saja. Yang lainnya reports to-nya tentu ada isinya semua. Oke. Jadi artinya yang dimaksud dengan self join, dia nanti akan melihat kepada siapa dia bertanggung jawab pekerjaannya, gitu ya, atau pimpinannya siapa. Nah, untuk percobaan self join ini saya mau mengajak Anda untuk menggunakan left join saja ya. Kita coba di left join. Select a employee number, a first name, a last name, a job title, a report. Kemudian di baris ketujuh ada concat. Ini kayaknya materi ini ada di sistem basis data yang pertama ya. Di sini concat itu untuk menampilkan dua kolom yang berbeda digabung menjadi satu kolom. Nah, contohnya ini first name sama last name, itu kan kolomnya berbeda.
Nah, kita mau menggabungnya menjadi satu kolom di dipisahkan dengan spasi. Jadi nama depan, spasi, nama belakang. Nah, kolom ini nanti akan kita beri nama alias reports to name. Jadi dia akan bertanggung jawab kepada siapa, namanya siapa, gitu ya. Karena kan kalau di tabel employee sendiri, reports to itu hanya menampilkan kodenya saja. Misalnya kita pengen tahu si Bondur tadi bertanggung jawab kepada siapa, gitu ya. Kita kan lihat kodenya dulu, baru kita baca sendiri secara manual kode tersebut miliknya siapa, seperti yang tadi sudah kita lakukan. Nah, dengan left join supaya kita tidak perlu membaca secara manual, jadi cukup ditampilkan di sebelahnya seperti itu. Nah, kita gunakan employee as A, left join employee as B. Jadi di sini ada dua nama alias. Oke, nama alias pertama adalah yang A, alias yang kedua adalah B untuk membandingkan. Jadi walaupun ini tabel yang sama, kita mau melakukan left join. Jadi supaya tahu left join mana kemana gitu ya, kita beri nama alias. Nah, di sini ada kondisi yang harus kita tulis on gitu ya. Nah, kalau di dua tabel yang berbeda, itu kan kolomnya harus sama. Antara primary key dan foreign key harus sama persis. Seperti tadi ya, A customer number, B customer number. Berhubung di sini, di tabel yang sama, nggak apa-apa, nggak sama nama kolomnya. Yang penting isi kolomnya harus sama. Nah, seperti yang Anda lihat, employee number dengan reports to isinya sama. Kodenya sama, 4 digit gitu ya. 4 digit dengan angka semua ya, karakternya angka semua, 4 digit. Nah, ini kita bisa menggunakan kondisinya. Jadi on A employee number sama dengan B reports to. Nah, seperti itu. Nah, hasilnya seperti yang Anda lihat di sini di tabel sebelah kanan ditampilkan ada 39 record. Padahal pegawainya berapa? Banyak ya, oke. Nah, di 39 record ini adalah 39 pegawai itu dia akan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing. Cuman khusus untuk Murpidiani di sini karena dia job title-nya presiden, dia tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Tetapi karena dia pimpinan tertinggi, maka reports to name-nya tertulis namanya dia sendiri ya, ada Mary Peterson. Mungkin sekian dulu untuk materi kita tentang join bagian kedua, dan ini sudah selesai untuk join. Nah, nanti untuk materi selanjutnya kita akan belajar, mungkin kita mau belajar prosedur ya. Nah, nanti akan kita lanjutkan di video saya selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.